Dari IP 2018. Oh, oke. Kalau nih ada dari UAD, Kak Ari. Boleh dong on kan kameranya. Oke, mungkin untuk nunggu yang lainnya, aku mau perkenalkan diriku dulu ya. Namaku Faiza Turoma, biasa dipanggil Faiza. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, angkatan 2020. Gitu. Udah ada berapa nih? 26. Kita nunggu yang lainnya dulu ya, sekalian nunggu pembicaranya dulu untuk join. Mungkin 5 menit lagi mau dimulai. Halo Kak Arta. Halo, selamat malam. Oke, acaranya kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam Fresh Class dengan tema mengembangkan skill dalam pengelolaan referensi ilmiah Mendeley yang diselenggarakan oleh Fresh Club UMY. Acara Fresh Class ini disupport oleh Bimbing Koi. Di Bimbing Koi, kalian bisa kursus TOEFL, bimbingan jago lolos beasiswa, bimbingan privat nulis makalah, artikel ilmiah, skripsi, dan CV. Jadi kalian langsung bisa kepoin Instagramnya di Bimbing Koi. Jadi, oke. Jadi langsung aja ya kepoin di Instagramnya. Sebelum webinar ini dimulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib. Yang pertama, peserta dimohon mengganti display namanya sesuai dengan format yang telah disediakan panitia, yaitu nama, underscore, nama institusinya.
Yang kedua, peserta diberikan kebebasan untuk menyalakan kamera atau menonaktifkan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. Ketiga, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung demi kelancaran kegiatan ketika sesi pemaparan materi dari pembicara. Keempat, ketika sesi tanya jawab, peserta dapat menggunakan fitur raise hand yang tersedia sampai moderator mengetahui peserta yang menyalakan fitur raise hand dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Atau peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui room chat Zoom. Kelima, peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Zoom meeting selama kegiatan webinar berlangsung. Keenam, bagi peserta yang memiliki kendala selama kegiatan webinar berlangsung dapat mengirimkan pesan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Fairuz Arta Abipraya. Kak Arta ini adalah founder dari komunitas kepenulisan Tegal Student_ID. Langsung saja nih kepada Kak Arta dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat pagi, siang, sore kalau misalnya ada di belahan negara lain. Kan kayaknya ditonton 1.000 orang ya dari berbagai negara ya. Oke, jadi kemarin sempat dihubungin sama Diki, dan Diki salah satu teman saya untuk bisa mengisi pelatihan Mendeley lah di Fresh Club ini, dan kebetulan ini menjadi hal yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Makanya saya tuh dulu kan memang belajar nulis juga dari Fresh Club. Jadi by the way aku dulu juga Fresh Club di bagian penelitian dan pengembangan. Jadi untuk bisa kembali lagi di Fresh Club, untuk bisa sharing dan berbagi sama teman-teman, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Gitu. Dan di sini ternyata ada Mbak Faizatur Rohmah ya, yang jadi moderator saya kayaknya kenal deh. Iya. Ikut kelasnya Mas Arta. Ya, jadi mahasiswa saya ternyata di sini. Iya. Oke, kalau nggak salah ini kita bakal banyak lebih praktek ya, Mbak? Atau gimana? Ya, nanti Kak Arta bisa nyampein teorinya dulu terkait Mendeley itu apa dan lain-lain, nanti baru praktek boleh. Oke, kalau boleh tahu teman-teman di sini, maksudnya berapa orang nih yang kira-kira bisa pakai fitur raise hand nggak di sini? Bisa kan? Bisa Kak. Atau fitur jempol deh. Aku pengen tahu nih kira-kira teman-teman di sini berapa orang yang pakai laptopnya iOS? Ada nggak yang pakai MacBook gitu? Karena ini akan berbeda jumlah cara penggunaan di iOS, di MacBook sama yang di Windows itu. Jadi pengen tahu nih kira-kira yang mayoritasnya iOS atau MacBook. Kalau yang iOS ada berapa nih? Pakai fitur raise hand bisa nggak? Oke, mayoritas Windows ya kayaknya ya. Iya Kak. Ya udah oke. Oke, kita coba. Jadi aku bisa share screen bentar ya Mbak ya. Nah, tolong share screen dulu. Udah masuk? Ya, sudah Mas. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya saya pengen menyampaikan bahwa aku juga kebetulan ini kerja di Managing Director of Bimbingkui. Jadi buat teman-teman yang memang fokus di bidang riset, khususnya riset akademik ya, kita juga siap buat bimbing teman-teman untuk sampai ke tahap di mana teman-teman risetnya publis atau mungkin skripsi dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini bukan joki ya gitu. Jadi tadi yang disampaikan sama Mbak Faizatur juga benar gitu loh. Mungkin Mbak Faizatur adalah salah satu mahasiswa saya yang saya bimbing juga, jadi tahulah mentornya gimana kayak saya ini. Oke, jadi kita adalah education provider yang kita ini fokus di bidang mentoring akademik, TOEFL dan persiapan beasiswa. Jadi kita udah hampir 50 klien lah, karena kita baru sekitar bulan lalu kita launching, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa dan banyak klien-klien di berbagai daerah di Indonesia. Entah itu yang mereka mau persiapan beasiswa, antar persiapan TOEFL, atau yang mentoring akademik kayak misal bikin jurnal, bikin paper,
makalah dan lain sebagainya. Nah ini, jadi yang kita siapkan apa sih di Bimbingku ini? Dan Bimbingku ini yang pertama adalah kita private, semuanya full private. Jadi academic mentoring kayak gimana sih saya bikin paper jurnal sampai benar-benar publish dibimbing semuanya. Bikin CV gimana, karena memang CV itu sangat berbeda yang untuk hal-hal akademik, khususnya beasiswa, lalu ISA itu gimana sih biar menang lomba ISA, LKTI juga ada, dan lain sebagainya. TOEFL juga kita pakai private mentoring, jadi teman-teman jangan khawatir bahwa di Bimbingku ini teman-teman bisa bimbing lah sampai jago istilahnya. Tadi adalah scholarship preparation, kita punya 2 tipe. Buat teman-teman yang pengen datang ke Taiwan, kita juga punya mentor yang dia itu salah satu penerima beasiswa pemerintah Taiwan. Jadi teman-teman akan dibimbing sampai dapat ya. Artinya bahwa bimbingan itu benar-benar sampai dapat beasiswanya. Biasanya coba 2 kali percobaan lah. Maksudnya untuk 1 tahun kan biasanya mereka buka 2 kali nih. 2 kali itu maksimal 2 kali percobaan jaminan bisa dapat. Dan yang kedua adalah di Cina, kita juga sudah membangun kerjasama dengan 3 universitas di Cina bahwa kita bisa mengirimkan mahasiswa dari Indonesia ke Cina dengan dapat beasiswa tanpa harus kesulitan gitu. Artinya bisa kita kirimkan dan mahasiswa yang kita kirimkan itu menjadi prioritas utama dari mereka. Jadi nggak perlu seberat kalau apply sendiri gitu. Dan itu jaminan 100% dapat beasiswa. Pasti dapat. Jadi bisa di follow Instagramnya, bisa dikepoin karena aku nggak bakal banyak promosi, biar cepat-cepat praktek gitu ya. Start your future career here. Jadi bersama Bimbingku teman-teman bisa bimbingan sampai jago. Oke. Coba kita lihat PPT-nya dulu. Oke. Mungkin Mbak Faiza Tur, kalau bisa boleh tahu kira-kira yang mayoritas di sini teman-teman dari Fresh Club bukan? Atau ada yang dari umum juga? Teman-teman Fresh Club ada, tapi dari umum juga ada. Banyak sih yang dari umum, Kak. Banyak dari umum, ya. Oke. Nah, kalau boleh ini kita sering-sering dulu nih, ya biar aku nggak jadi satu one way speaking gini lah, ngomong tentang satu arah. Aku pengen denger dong kira-kira, mungkin khususnya teman-teman dari Fresh Club ya, mereka udah tahu banget tentang Mendeley gitu apa. Tapi mungkin juga ada beberapa yang pakai Zotero, ada beberapa yang pakai software riset lainnya selain Mendeley. Tapi kenapa itu Mendeley menjadi sebuah software daftar pustaka atau untuk managing referensi yang paling benar-benar diminati oleh banyak peneliti, karena ini banyak banget kelebihannya gitu. Boleh dong Mbak Faizatur mungkin yang udah ikut kelas saya atau teman-teman siapa gitu yang bisa jelasin apa sih Mendeley itu? Ya Mbak Faiza gimana? Apa itu Mendeley, Mbak? Jadi Mendeley itu aplikasi untuk menuliskan citasi gitu, Mas. Yang kemarin waktu kelasnya Kak Arta itu, nah itu jadi tahu gitu gimana cara mengutip yang benar kayak gitu, terus dengan pakai citasi kayak gitu, jadi nggak kopas gitu kita. Ya betul, jadi salah satu fungsi dari kita menulis citasi adalah yang pertama kita untuk menghindari plagiarisme, karena teman-teman, karena memang sebenarnya kalau teman-teman nulis sebuah hal dan itu tuh ngambil dari orang lain, usahakan jangan sampai tidak disitasi gitu loh. Karena itu nanti masuknya plagiarisme dan itu ada undang-undangnya untuk kekayaan hak intelektual gitu. Jadi jangan main-main kalau misalnya masalah citasi dan copy paste gitu ya, apalagi perihal jurnal ilmiah. Artinya teman-teman akan melanggar yang namanya kekayaan intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, di Mendeley ini jika teman-teman menggunakan citasi, menggunakan referensi, maka meskipun teman-teman sudah meletakkan referensi, tapi tidak memparafrase, itu juga ikutnya plagiat, kecuali memang itu adalah kutipan langsung. Jadi Mendeley ini sangat membantu banget buat teman-teman yang, khususnya teman-teman mahasiswa yang baru semester 2, semester 4, terus semester 6 ya. Apalagi yang nulis skripsi. Jadi ini bakal kepake banget. Nah, kenapa sih aku nggak lebih rekomenin teman-teman buat pakai yang namanya tata kelola referensi yang manual gitu kan, ada tuh ya yang di Microsoft Word itu kan. Jadi masukinnya manual, nggak perlu pakai Mendeley gitu. Kenapa sih harus seribet ini di Mendeley gitu? Sebelum kita masuk ke sana, kita bakal lihat dulu nih sebenarnya fungsi dari Mendeley itu apa sih? Yang pertama adalah fungsi dari Mendeley itu untuk mengekstraksi otomatis detail dokumen. Jadi ketika teman-teman itu punya dokumen, ya, dokumen file PDF ya,
dan teman-teman bisa upload dalam Mendeley, itu akan secara otomatis masuk ke dalam catatan teman-teman yang ada di Mendeley. Jadi karena sebenarnya Mendeley itu bekerja seperti bank pustaka atau bisa dikatakan sebagai tempat di mana teman-teman menabung referensi, teman-teman kira-kira jadi setiap referensi, setiap data-data yang pernah teman-teman gunakan selama menulis dan menggunakan Mendeley, maka itu akan tersimpan secara otomatis di Mendeley. Dan sistemnya adalah Mendeley itu dia sistemnya seluruh dunia. Jadi jika ada 1.000 orang menggunakan Mendeley di seluruh dunia, maka sumber referensi yang digunakan 1.000 orang di dunia itu bisa menjadi sumber referensi teman-teman juga. Gitu. Nah, nanti saya jelaskan kenapa hal ini menjadi kelebihan kuat dalam menggunakan Mendeley. Kenapa hal ini sangat menguntungkan lah ya. Yang selanjutnya adalah asisten pribadi dalam pengelolaan KTI atau karya tulis ilmiah. Jadi ini sama aja sama yang di atas. Jadi ketika teman-teman sudah masukkan referensi-referensi yang ada di luar masuk ke Mendeley, kan udah jadi bank pustaka tuh, bank dokumen-dokumen tuh, jadi bank referensi. Nah, teman-teman bisa masukin secara otomatis, jadi kayak istilahnya kayak asisten pribadi gitu loh. Misal menurut A, terus nanti dimasukin referensinya, habis itu dia langsung otomatis bisa manajemen daftar pustakanya secara baik gitu, tanpa kita harus melakukannya satu-satu gitu. Biasanya kan kalau mahasiswa yang nggak tahu Mendeley itu, dulu waktu saya ingat semester awal banget nggak tahu Mendeley, jadi masukin referensinya satu-satu diketik, jadi sampai link, copy paste, habis itu judulnya apa diketik gitu. Jadi agak sedikit repot ya untuk hal itu. Yang selanjutnya adalah kerja bersama selanjutnya. Jadi kalau misalnya di bisa teman-teman punya proyek besar nih, bareng teman-teman lainnya, orang 5, orang 10, orang 100 sekalipun, teman-teman bisa sharing daftar pustaka di situ. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa which is Mendeley ini dipakai di seluruh dunia gitu loh. Ada 1.000 orang yang pakai Mendeley, 1.000 orang yang memasukkan daftar pustaka di dalam Mendeley itu, maka daftar pustaka dari 1.000 orang itu bisa teman-teman pakai secara otomatis tanpa teman-teman harus memasukkan data-datanya kembali. Gitu. Selanjutnya adalah backup perpustakaan. Oke, which is backup perpustakaan itu bekerja seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika teman-teman sudah ngumpulin daftar pustaka, udah ngumpulin referensi dalam Mendeley, udah tuh nggak bakal hilang lagi, itu jadi backup perpustakaan teman-teman. Lalu kalau jadi pertanyaan, Mas, kalau misalnya laptopnya ganti gimana? Kalau Mendeley-nya kehapus gimana? Tenang, bahwasanya Mendeley itu sistemnya kayak Facebook, Instagram gitu loh. Jadi ketika teman-teman sudah login, Mendeley-nya hilang, lalu laptopnya rusak atau katakan gimana lah gitu, teman-teman tinggal login lagi. Ketika teman-teman sudah login, data-data yang dari dulu teman-teman pernah kumpulkan di dalam Mendeley itu tidak akan hilang. Jadi bisa buat backup gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa hal ini menjadi penting. Selanjutnya adalah membentuk penulisan referensi. Nah, jadi mungkin dalam penulisan karya ilmiah teman-teman tahu ya mungkin ya, ada namanya gaya penulisan referensi gitu. Nah, di dalam Mendeley itu mereka sudah secara komplit menyediakan bagaimana cara penulisan referensi dari berbagai gaya, dari berbagai pattern gitu. Ada IPA, ada EAA, ada skema, macam-macam, itu udah banyak banget kan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi, bisa berpikir ini gaya penulisan kayak gini gimana ya, gaya tulisannya kayak gini gimana ya. Jadi kalau di Mendeley itu udah otomatis semuanya. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke praktik terlebih dahulu? Karena kalau Mendeley itu kebanyakan jelasin, nanti nggak paham. Silakan dari teman-teman, ada yang mau bertanya dulu sebelum Kak Arta melanjutkan? Kayaknya belum ada sih Kak ini. Belum ada ya? Oke, ya. Kita running ke ini ya, kita lari ke praktik deh. Oke, jadi mayoritas teman-teman dari UMY atau gimana sih Mbak Faiza? Mayoritas dari UMY sih Kak. Oke. Semester berapa mereka teman-temannya? Banyak yang semester berapa? 4 nih mungkin. Atau udah ada yang lebih dari 4. Anak FISIP semua ya pasti ya. Ini saya sambil nunggu buka ini ya, Microsoft Word saya.
Oke, saya share screen kembali. Di mana ya? Oke, udah kelihatan nggak? Ya udah. Oke, ini salah satu artikel saya yang belum selesai, lagi agak malas tulisnya. Oke, jadi teman-teman, dalam Mendeley ini dia bertugas untuk menyampaikan, untuk melakukan citasi, untuk memberikan citasi dalam artikel teman-teman. Nah, apa itu citasi? Jadi citasi itu dia semacam kayak sumber lah. Ketika teman-teman ngetik apa, nah itulah sumbernya gitu. Nah, bentuknya kayak apa citasi? Itu bentuknya kayak gini nih. Ya. Nah, kita akan belajar gimana caranya pakai citasi ini. Bagaimana kita bikin citasi, gayanya seperti apa, bagaimana citasi yang baik dan benar, gitu ya. Karena ini bakal kepake banget. Contohnya mungkin kalau teman-teman dari Visipol atau lagi dari IP ya khususnya, ada beberapa dosen yang dia itu strict banget sama gaya kepenulisan. Ketika teman-teman skripsi, yang diperhatikan itu bukan substansinya dulu, tapi cara nulisnya dulu, gitu. Apakah citasinya benar, sumbernya salah atau benar, dari mana sumbernya, gitu. Dan apakah ejaan EYD-nya udah benar atau belum. Jadi itu jadi perhatian khusus lah. Makanya penting banget buat teman-teman belajar tentang Mendeley itu. Oke. Kita buka Mendeley dulu di sini. Aduh, kok nggak kelihatan ya, Mbak ya? Untuk Mendeley-nya. Iya, nggak kelihatan, Kak. Saya ulang lagi, share. Agak susah ya kalau pakai ini. Oke. Jadi aku akan beranggapan bahwa semua dari teman-teman di sini sudah login, artinya sudah bikin akun dan sudah pairing antara Mendeley-nya yang ada di Microsoft Word dan Mendeley yang di sini gitu. Jadi aku beranggapan gitulah. Jadi kita nggak perlu start untuk tutorial cara pairing, tutorial cara download gitu nggak perlu lah ya. Artinya teman-teman bisa cari di Google, teman-teman juga bisa download Mendeley itu di Google juga gitu. Jadi yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui adalah Mendeley itu dia punya banyak cara untuk memasukkan untuk memasukkan artikel lah, untuk memasukkan daftar referensi di dalam Mendeley. Tapi dia ada 4 nih, ada add files, ada add folder, watch a folder, atau add entry manually. Tapi saya lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan opsi nomor 4, add entry manually, atau kita memasukkan secara manual, dan opsi nomor pertama atau add files, atau kita menambahkan file secara langsung gitu. Tapi aku lebih banget rekomendasi teman-teman untuk pakai yang manual. Kenapa? Akan aku kasih tahu. Kita let's say kita pakai yang nomor 1 dulu deh. Yang kita menambahkan file secara langsung gitu. Jadi teman-teman ketika teman-teman di Mendeley ini, teman-teman cukup buka ini, add files, menambahin file, dan teman-teman akan bisa menambahkan sumber yang ingin teman-teman pakai gitu. Istilahnya contohnya gini. Aku pengen ambil naskah atau aku pengen ambil sumber dari jurnalnya Bahja IP Publis ini loh, yang udah aku download jurnalnya, artikel jurnalnya. Dan aku pengen citasi nih sumbernya, tinggal diklik aja, open. Nah, dia itu otomatis langsung terisi di sini. Jadi judulnya apa, penulisnya siapa, jurnalnya apa, volume, abstrak, dan sebagainya. Sudah ke-save. Nah, nanti kita kasih contoh bahwa ini namanya civil non-state actor dan lain sebagainya. Ini judul jurnalnya, judul artikelnya. Lalu teman-teman ingin melakukan citasi ini, bilang di sini fresh. Teman-teman ngetik di sini katakan fresh club telah menyebar jaringan di seluruh Indonesia. Oke, ini kata siapa nih, kata-kata ini nih kan? Oh, ini nggak secara screen-nya nggak bisa ganti-ganti ya Mbak ya? Saya jadi bingung sih. Bener. Dia itu harus satu-satu sih kalau misalnya ke. Nah, kita contohkan gini deh. Ketika teman-teman menemukan informasi bahwanya Fresh Club itu telah menyebar jaringan di seluruh Indonesia, katakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa sih yang mengatakan hal seperti ini dan data apa yang mendasari conclusion ini atau kesimpulan ini menjadi data yang valid dalam artikel teman-teman. Lalu tadi ketika teman-teman tadi sudah upload filesnya, sudah upload
artikel jurnalnya, maka teman-teman beranggapan bahwa oke, saya nemu info ini itu dari artikel tersebut. Lalu teman-teman tinggal masuk reference di sini, insert citation. Ini kelihatan nggak Mbak ini ya? Saya agak bingung kalau pakai. Oke, jadi kan ada kayak gini, opsi kayak gini nih. Teman-teman bisa taruh di sini. Nah, Kelihatan Kak. konflik. Yang tadi mana nih? Artikel tadi. Nah, Nggak kelihatan Kak. oh kelihatan ya? Iya. Si. Udah kelihatan nggak? Enggak, belum. Dia itu si. Agak susah ya. Oke, ini ya, kelihatan nggak? Iya, di Word. Oke, jadi di Word ya. Jadi ketika teman-teman sudah nulis katakan flashweb menyebar jaringan di Indonesia. Nah, itu teman-teman tadi kata bah itu. Kata orang inilah ya. Nah, cara citasinya gimana? Teman-teman bisa masukkan ini, insert edit citation, nanti akan teman-teman bisa masukkan judulnya tadi itu apa. Gitu ya. Nggak sampai sini ada pertanyaan nggak? Soalnya karena gini, apa namanya, dari tadi saya bolak-balik terus, takutnya nggak ke-share screen gitu, dan teman-teman nggak paham. Gitu. Gimana Mbak Faiza atau teman-teman? Paham sih kalau aku, Mas. Ya, karena kamu udah ikut kelas ya. Karena kamu udah ikut kelas ya gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham. Nanti biar Kak Arta ulangin lagi. Ulang sekali lagi. Iya. Oh, Willy. Ya. Oh, Ulang sekali lagi. Jadi, apa dalam penulisan karya ilmiah, ketika teman-teman menggunakan Mendeley, ini saya akan ulangi lagi. Cara pertama adalah teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan add files atau menambahkan files terbaru gitu. Mana dulu sih? Ya. Aduh, ini harus diulang-ulang share screen-nya. Oke, udah kelihatan ya Mendeley-nya ya? ya udah Kak. Oke. Nah ini, di sini ada di pojok kiri atas, ada add files dan add entry manually. Ini aku rekomen dua hal ini ya. Tapi yang paling rekomen adalah menambahkan secara manual daripada untuk menambahkan files. Jadi kalau kita nambah file, katakan klik di sini. Dan teman-teman udah kepikiran nih mau naruh artikel yang mana yang mau diekstrak, yang mau diambil data-datanya gitu. Kayak judulnya apa, penulisnya siapa, jurnal apa gitu. Katakan kita let's say ini aja. Ini deh. Jangan. Jurnal. Katakan ini deh ya. Kita open. Dia udah otomatis sudah masuk nih. Datanya sudah terekstrak nih ya. Jadi ini adalah data-data yang tadi artikel teman-teman upload gitu. Nah, semua ini adalah artikel-artikel yang pernah saya upload di Mendeley. Entah itu akan dipakai atau tidak, ini adalah bank pustaka saya. Bank referensi yang saya miliki selama saya menggunakan Mendeley dari tahun 2018 gitu. Jadi meskipun saya laptopnya berkali-kali ganti, saya nggak bakal hilang nih daftar pustaka saya nih. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman itu menulis kan, misal katakan teman-teman pernah menulis naskah A nih katakan. Lalu teman-teman ingat bahwa saya tuh bisa masukkan teori ini, bisa masukkan sumber ini nih. Jadi masukin. Udah selesai. Naskah itu sudah publis katakan. Terus pada tahun depan teman-teman nulis naskah B nih, naskah yang berbeda. Tapi ada salah satu sumber yang mereka bisa teman-teman ambil dan sumber tersebut itu ada di naskah teman-teman yang A dulu gitu, naskah yang terdahulu gitu. Kan teman-teman repot ya kira-kira kayak itu naskahnya apa ya, nama judulnya, tapi teorinya gini gitu. Terus nama penulisnya siapa, daripada harus nyari ke internet lagi dan kadang-kadang teman-teman lupa, teman-teman tuh bisa ngecek lagi di Mendeley desktop ini. Teman-teman bisa ngecek, oh nama naskahnya ini gitu. Jadi bank pustakanya di sini teman-teman nggak perlu lagi masukin naskah A tadi, nggak perlu masukin sumber yang terdahulu lagi karena teman-teman sudah punya banknya di sini gitu. Tadi add entry manually ya, add files ya. Nah,
kita kedua dari menambahkan file, caranya otomatis langsung masuk. Kita selanjutnya akan belajar bagaimana menggunakan cara yang lebih repot gitu. Kenapa sih harus pakai cara yang lebih repot? Saya jelaskan lagi. Jadi benar-benar kayak lebih recommended pakai cara yang lebih repot. Oke. Jadi ketika kita kita menekan klik di bagian kiri atas, ada tulisan add entry manually atau kita masukkan data secara manual. Kita masukkan. Di sini ada berbagai contoh nih. Bill itu undang-undang. Book itu adalah buku ya. Book section dan book itu bedanya apa sih? Book section itu kayak misal ada book chapter. Misal teman-teman ada buku nih kita kan. Terus teman-teman pengen nge-cite sumber di salah satu chapter di buku tersebut. Misalnya kan ada bab 1, bab 2 atau chapter 1, chapter 2 gitu kan. Tapi nggak keseluruhan secara buku, tapi dia di chapter itu gitu. Dan penulisnya biasanya kan rame-rame ya kalau book chapter ya. Misal ada 10 orang nulis di satu buku dan teman-teman cuma pengen ngambil satu sumber di chapter tertentu aja. Itu pakainya book section. Kedua case dan komputer program ini kayak program riset kayak Vivo dan lain sebagainya. Terus conference proceeding, mungkin teman-teman tahu conference proceeding kayak misal hasil-hasil seminar gitu. Ketika seminar penelitian kan keluarnya dalam bentuk proceeding ya, buku. Saya ambil ini. Ensiklopedia artikel, film kalau jurusannya dari komunikasi, generic, hearing, jurnal artikel ini paling sering dipakai, magazine, tabloid gitu, newspaper itu berita, hak paten, terus laporan, dan lain sebagainya, ada website, ada tesis, ada working paper, gitu. Gitu ya, jadi kita bakal ambil contoh di jurnal artikel dulu. Gitu. Nah, katakan teman-teman ingin ambil citasi dari artikel yang judulnya, apa, katakan judulnya ini deh, peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini kita fokusnya kayak gini. Ini kita contoh aja. Studi kasus Kabupaten Bantul. Nah, teman-teman, kalau manual, teman-teman harus masukkan ketik kayak gini secara manual. Udah nemu datanya nih, udah nemu jurnalnya, teman-teman masukkan secara manual. Judulnya apa? Terus autornya apa? Katakan Virus Arta, gitu autornya. Nama jurnalnya apa? Jurnal Ilmu Sosial dan Politik deh. Tahun berapa? Volume berapa? Isu berapa? Halaman berapa? Itu teman-teman harus masukkan semuanya secara manual. Kenapa saya lebih rekomendasikan ini? Karena yang tadi kita kalau pakai cara yang pertama kan kita add files gitu kan. Kita masukkan file itu secara cepat gitu. Kita punya file dimasukin, udah keluar datanya. Dan ini yang kedua, cara kedua kita pakai cara yang manual. Kenapa kita lebih rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan cara yang kedua, cara yang lebih rumit dan cara yang lebih ngerepotin, yang mungkin teman-teman bakal males pakai cara ini? Karena kadang cara yang pertama itu, mereka itu tidak valid biasanya. Karena ketika files itu di-upload, file itu di-upload di dalam Mendeley, maka bisa jadi ada kemungkinan besar teman-teman akan mengalami error di situ. Jadi file di-upload, tiba-tiba judulnya ngarang. Munculnya judulnya beda, penulisnya beda gitu. Terus jurnalnya berbeda semua dan data-datanya itu nggak valid. Itu sering terjadi. Karena apa? Karena biasanya tidak sebuah artikel itu mereka punya quality kertas atau quality PDF yang sama. Kadang-kadang ada juga artikel yang PDF memang PDF tapi dia itu sudah lama banget dan itu hasil scan-scanan. Jadi ketika di-upload itu nggak kebaca secara baik oleh mesin di sini. Gitu. Nah, sampai sini kita pakai add entry manually tadi untuk menambahkan secara manual. Oh ya, teman-teman tahu nggak gimana cara kita nambahin authors? Kalau autorsnya lebih dari satu. Kalau lebih cuma satu kan kita tulis namanya aja di sini toh. Nah, kalau misalnya lebih dari satu, kita cukup pakai koma, enter. Terus misal katakanlah Faizatur deh. Faizatur Rahman. Siapa sih namanya? Koma gitu ya. Koma. Terus ada Ilham. Chandra. Koma. Nah, dia 3 secara otomatis masuk kayak gini. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, kenapa di dalam authors ini nama teman-teman tuh kebalik sih? Kenapa harus kebalik gitu? Padahal kan nama teman-teman udah bagus ya. Kenapa harus kebalik gitu? Coba dong teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih namanya harus dibalik kayak gitu?
Mungkin Mbak Faiza, gimana Mbak? Kalau aku taunya ya emang dari sistemnya gitu. Oke, dari sistemnya. Cara penulisannya nama itu emang kayak gitu kalau di stasi. Ya, dari teman-teman yang lain ada nggak? Kenapa sih harus kebalik? Khususnya teman-teman yang dari IP nih. Mungkin Kak Diki tahu Kak Diki nih, dong. kayak Iya, harusnya tahu nih. Kenapa Kak Diki? Kenapa harus kebalik tulisnya? Dia Halo, otomatis apa kenapa nih? kebalik sih Ya, gitu? lagi di luar soalnya rame nih, gimana? Kurang jelas. Ini dalam penulisan artikel ilmiah, kita naruh di author nih kan, di Mendeley, dia otomatis kebalik gitu. Dia otomatis kebalik. Otomatis namanya misal virus Arta jadi Arta virus. Kenapa itu? Aku lupa sih, tapi itu udah pernah dapat di SMA. Aku lupa. Oke. Ya, tapi kalau misalnya ada yang tahu nggak? Misalnya gimana, nulis gimana? Misalnya nulis di dimasukin ke Mendeley sih emang udah otomatis ya. Itu nanti kebalik. Betul, otomatis kebalik. Ya. Jadi nggak tahu nggak kenapa itu otomatis kebalik. Nah, itu nggak tahu tuh. Oke, jadi dalam penulisan kajian internasional kita memang diharuskan. Oke, Ilham gimana Ham? Dia itu PC aku tadi nih di sini. Dia pengen ditunjuk katanya. Bagaimana Ham? Kenapa harus kebalik? Bohong, nggak pengen ditunjuk. Mungkin karena ini ya, Mas Arta, karena mungkin kalau di Barat itu nama belakang itu nama keluarga gitu, jadi di depan gitu jadinya. Kalau misalkan itu. Oke, jadi berkaca dari sana. Oke, betul. Nah, Rifki juga benar. Jadi yang pertama adalah memang itu adalah cara menulis yang sudah paten di di kajian-kajian ilmiah internasional ya, di secara internasional mereka sudah setuju seperti itu gitu. Dan sebenarnya tergantung dari gaya kepenulisannya, maksudnya gaya citasinya itu tergantung. Tapi ini case seperti ini dikarenakan memang budaya menyebutkan nama belakang dari seseorang karena itu adalah nama keluarga atau surname namanya. Jadi contohnya gini deh, Barack Obama itu pasti dipanggilnya Mr. Obama. Atau Donald Trump dipanggilnya pasti Mr. Trump gitu. Nah, makanya kalau misalnya namanya teman-teman misal katakan Asep Sueb gitu, misalnya panggilnya Mr. Sueb gitu kan, bukan Mr. Asep namanya. Jadi di belakangnya gitu. Nanti ketika nama tersebut dimasukkan ke paper, maka yang ditulis ya nama belakangnya aja gitu. Karena itulah nama, istilahnya kayak stage name gitu loh, nama panggung lah. Nah, ketika saya contoh di sini ya, Bersarta. Nah, kalau nih misal ya, kita nanti deh itu deh. Misal ini masih jurnal dulu deh. Penulisan virus Arta, abstraknya apa, terus ada URL dan sebagainya gitu. Nah, aku pengen kasih tahu ke teman-teman bagian mana saja yang sebenarnya harus diisi dalam artikel jurnal di dalam Mendeley ini dan mana yang sebenarnya nggak terlalu necessary, yang nggak terlalu benar-benar dibutuhkan gitu. Yang pertama, which is pasti judul. Oh, ini ada pertanyaan nih. Mas Rifki on suara aja Mas. Jadi biar teman-teman bisa sekalian dengar. Ya, boleh langsung aja Rif. Oke Kak. Jadi aku mau nanya nih, kan biasanya itu 2 suku kata kan namanya terus dibalik yang belakang. Nah, misal kalau 3 suku kata atau 4 suku kata itu kan terlalu panjang. Itu gimana sih penulisannya gitu? Kalau dia secara otomatis Mas, gini, ada authors, katakan nama saya tuh ada 4 deh, ada 4 suku kata nih, virus, Arta, Abi, ini saya pisah deh, sebenarnya nggak dipisah sih. Nah, 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi pakai itu adalah Mr. Praya nanti, ini otomatis, kan? Jadi Praya, virus, Arta, Abi gitu. Makanya kalau teman-teman nanti, misal kalau teman-teman ngisi paspor atau mau bikin visa, bikin paspor, atau bahkan mau submit artikel jurnal, teman-teman masih dibagi nih namanya. Nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Karena agar mereka tahu nih, nama akhir teman-teman, nama keluarga teman-teman tuh yang mana sih? Berarti dipanggilnya nama akhir gitu, nama keluarga. Jadi kalau di Mendeley nggak usah khawatir, semua akan otomatis, tulis apa adanya. Mau namanya jelek, namanya bagus, karena semua nama bagus ya. Cuman jangan malu sama namanya, tulis lengkap gitu lah maksudnya. Mau namanya virus Arta Abi Praya, ini nama lengkap saya. Jadi namanya Mr. Abi Praya, virus Abi Praya nanti. Gitu. Jadi secara otomatis. Oke, selanjutnya adalah yang harus diisi oleh teman-teman dalam Mendeley apa sih?
Karena kan nggak mungkin ya dalam semua ini teman-teman bakal ngisi tangannya udah pegel duluan gitu. Jadi yang pertama harus diisi adalah judul. Judul, oke, ini udah paten, nggak boleh kita utak-atik lagi lah. Nama penulis, nama jurnal, tahunnya kapan, volume berapa, dan isu berapa, ini penting. Halaman. Nah, halaman itu tidak menjadi penting. Karena apa? Dalam beberapa ini nggak terlalu penting banget sih, kecuali memang conference proceeding ya, dari proceeding itu penting. Tapi saran saya tetap ditulis nggak apa-apa, tapi tidak ditulis pun tidak masalah kalau halaman di jurnal, karena biasanya ada nih artikel tertentu yang mereka publish satu volume itu ya memang khusus satu artikel aja gitu. Dan ada juga yang mereka biasanya kan satu volume itu isinya 10 artikel gitu. Ada juga yang satu volume cuma satu artikel isu tertentu gitu. Dan itu nggak perlu pakai halaman. Biasanya kita nggak pakai halaman deh. Abstrak itu juga nggak perlu ditulis karena itu nggak bakal masuk ke daftar pustaka teman-teman, nggak bakal kepake. Tapi kalau mau ditulis juga nggak masalah, which is mungkin teman-teman suatu saat pengen buka-buka daftar bank pustaka teman-teman, which is Mendeley ini, dan teman-teman pengen baca nih, oh judul ini bahas tentang apa sih, jadi teman-teman udah punya ini abstraknya, udah tahu nih paper ini bahas apa. Terus teks itu boleh dibahas, boleh enggak, author keyword, tahu ya author keyword tuh ya, yang 5 suku kata pertama itu. Terus URL itu dalam jurnal tidak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Karena ya benar-benar nggak kepake gitu loh, kecuali memang teman-teman pakai di berita terus pakai URL. Nah, yang penting adalah di antara semua ini, semua file dan sebagainya adalah yang penting ini harus keluar. Yang penting adalah DOI. DOI nih. Benar. Ada yang tahu DOI nggak? Kira-kira teman-teman Freshcode tahu nggak DOI apa? Gimana Mas Diki? Oh iya, Diki? ya. Jadi tuh setahu aku itu setiap jurnal itu kayak ada nomor serinya gitu. Kayak apa ya? Nomor pokoknya itu nomor angka gitu. Aku lupa, apa sih namanya? Aku juga lupa ya. Nah, oke, jadi kalau angka ada ISSN-nya, itu intinya jurnalnya terakreditasi. Entah mau indeksnya apa, Scopus, indeksnya Sinta, atau nggak ada indeksnya sekalipun, tetap terakreditasi dan itu bisa dipercaya teman-teman gitu. Jadi itu bisa jadi sumber rujukan. Jadi yang jadi sumber rujukan ada jurnal yang ada tulisan ISSN-nya gitu. Nah, DOI itu dia adalah digital object identifier gitu. Saya lupa namanya gimana, tapi kurang lebih adalah objek pengenalan digital. Artinya bahwa kalau jurnal itu ada DOI-nya, selain itu terakreditasi, dia itu memang terkenal. Maksudnya terkenal, ini naskah dari mana sih gitu. Jurnal ini dari mana sih, yang mengindeks siapa, reviewernya siapa. Terkenal itu. Jadi jurnal yang artikel yang ada DOI-nya itu sudah pasti ada ISSN-nya. Tapi belum tentu. Tapi kalau misalnya jurnal yang nggak ada ISSN-nya, pasti ada DOI-nya. Gimana ya logikanya? Jadi DOI itu dia bisa kepakai yang jurnal terakreditasi dan tidak terakreditasi. Dua-duanya tetap kepakai. Karena itu adalah jejak paper digital teman-teman yang ada di internet gitu. Tapi itu tidak bisa menggaransi bahwa jurnal tersebut, artikel tersebut itu terakreditasi atau tidak gitu. Tapi saya lebih sarankan teman-teman kalau mau ngambil sumber yang ada ISSN-nya gitu. Nomor internasional, serial number apa, saya lupa itu. Tapi itu adalah identifikasi untuk naskah teman-teman biar dipakai, maksudnya terakreditasi gitu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini untuk jurnal artikel ya. Selanjutnya, kita nggak bakal bahas semua, kita bakal cuma 2 aja. Nah, contohnya gimana Kak kalau misalnya kita newspaper artikel? Katakan kita ambil sumber dari berita nih, dari detik.com katakan. Ada berita ngomong misal, biasanya gini kan, dahsyat. Nomor 3 bikin tercengang gitu kan.
Nah, biasanya ada berita kayak gitu kan. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke inti pembahasan dari berita tersebut, ada hal yang perlu teman-teman tahu, jenis berita apa, jenis artikel apa yang ada di internet yang teman-teman bisa gunakan sebagai referensi gitu. Nah, yang pertama adalah kalau berita, mereka harus kredibel. Which is yang maksudnya adalah kredibel itu institusinya jelas, kayak Detik, Solo Post, terus Tribun Jogja, mereka institusinya jelas. Kadang ada yang nggak jelas juga, kayak misal apa namanya beritanasional.com, Mercusuar 62, itu kan nggak jelas tuh dari mana beritanya gitu kan. Yang kedua, meskipun dia terkenal, meskipun institusinya terkenal, kadang dia itu tidak bisa dianggap sebagai referensi artikel jurnal, artikel ilmiah gitu. Contohnya seperti tirto.co.id. Kenapa itu nggak bisa dipakai? Karena Tirto itu kebanyakan ngomongin dagelan di situ. Jadi tahu sendiri lah, maksudnya kayak karakter Tirto itu kan memang suka nyeleneh ya, suka bahas-bahasan yang nyeleneh gitu. Sedangkan artikel ilmiah ini adalah artikel yang dia mengatakan hal-hal saintifik, hal-hal yang tidak bisa kita nyelenehkan gitu. Itu kan kelihatan tuh, Tirto tuh benar-benar apa namanya terkenal banget, institusinya jelas, berbadan hukum oke, tapi dia lebih cenderung ke sumber-sumber hiburan aja, entertainment. Ya meskipun itu kadang untuk berita, tapi pengemasannya dia cenderung lebih kayak nyeleneh-nyeleneh gitu. Jadi hal-hal yang nyeleneh itu kan interpretasinya berbeda-beda ya tiap orang gitu. Makanya takutnya akan berbeda. Selanjutnya adalah contohnya kayak IDN Times gitu juga sebenarnya dia bisa, cuman kebanyakan dia lebih bahas gosip-gosip artis, jadinya saya tidak rekomendasikan itu menggunakan IDN Times sebagai sumber referensi. Ada tanya lagi? Izin bertanya Kak, kalau di media itu seperti Kompas, bagaimana ya Kak? Apakah itu termasuk berita atau sumber yang bisa dijadikan referensi atau tidak bisa Kak? Yang penting intinya jelas, sumbernya jelas, institusinya jelas. Kompas itu sangat jelas sekali, which is memang Kompas itu sering banget, Tempo ya, which is Kompas itu sering banget apa namanya ngeluarin berita tentang apa namanya Indonesia gitu. Jadi itu tetap bisa dipakai. Jadi yang penting ada itunya jelas institusinya dan teman-teman bisa tahu nih kantornya di mana, terus orangnya berapa yang kerja di situ gitu. Ya mungkin ini nggak perlu dijelasin lagi ya, karena ini bisa di luar nalar. Maksudnya itu teman berita yang terkenal itu seperti apa, berita yang nggak terkenal itu seperti apa, berita yang ada institusinya tuh mana sih, yang nggak ada institusinya mana, itu jelas. Lalu selanjutnya yang nggak bisa digunakan adalah ketika teman-teman, misal kita katakan luar negeri deh, kita luar negeri gitu, ada Bangkok Post gitu, Washington Post, itu bisa dipakai, Taiwan Post atau Jakarta Post juga bisa teman-teman pakai untuk sumber berita gitu. Jadi itu perlu berhati-hati, jangan sampai menggunakan apa namanya sumber-sumber yang mereka tuh sebenarnya nggak boleh dipakai gitu. Oke, selanjutnya adalah kita bakal bahas lagi tentang apa namanya newspaper artikel atau koran. Nah, ini adalah judul sama penulisnya siapa gitu. Nah, ini case penulis ya. Biasanya dalam artikel jurnal mereka itu nggak ada yang namanya penulisnya. Biasanya kan dipost oleh admin Kompas gitu. Ya nggak? Biasanya kan ada kan dipost oleh admin Kompas, oleh dipost oleh admin detik.com. Itu biasanya seperti itu karena jarang banget ada sih yang pakai penulisnya siapa, reporternya siapa tuh ada, tapi ada juga yang mereka tidak mencantumkan nama autor, nama penulis. Sampai sini jangan khawatir bahwa mereka itu tidak, maksudnya wah ini sedangkan yang teman-teman lihat itu tuh detik.com gitu loh. Nah, jangan khawatir kalau misalnya nggak ada autornya, teman-teman bisa menulis kembali nama berita tersebut, maksudnya nama institusinya, misal katakan detik.com deh, atau ini deh, Tribun. Maaf Kak Arta, waktunya 10 menit lagi. Oke. Bentar ya. Tim detik.com gitu. Jadi kalau misalnya organisasi, nama institusi itu teman-teman klik di sini. Oke, jadi mereka nggak bakal kebalik nih. Coba kalau teman-teman nggak klik itunya. Tim detik.com. Nah, dia akan kebalik otomatis detik.com tim gitu. Karena ini bukan nama orang. Jadi kalau nama institusi teman-teman harus diklik gini. Gini. Tim detik.com. Gini ya. .com. Ini diklik. Nah, itu udah nggak bakal kebalik
gitu. Jadi volume nggak perlu diisi, isu nggak perlu diisi, abstrak kota itu harus diisi ya, kotanya mana, terus kapan, tanggal, dan yang paling penting adalah URL atau link. Karena tadi kalau jurnal itu kan dia lebih cenderung ke DOI ya. Kalau misalnya artikel ini, newspaper artikel atau berita, dia lebih ke URL karena nanti URL bakal apa namanya muncul di daftar pustaka teman-teman. Gitu ya. Ini kita ngebut karena 10 menit lagi saya nggak terlalu memperhatikan waktu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya kan nggak perlu menjelaskan sampai generik, heading, dan lain sebagainya. Karena ini dua hal yang biasanya sering muncul, newspaper, berita, atau jurnal. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Silakan teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Kak Arta melanjutkan. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Kita sudah katakan kita sudah suka nih Mas, udah paham nih cara masukin apa namanya artikel-artikel gitu. Nah, kita langsung praktek di bagian papernya. Sebentar. Mana ya? Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan ya? Iya, udah, Kak. Oke. Jadi di dalam paper ini kita bakal fokus nggak di Mendeley-nya, kita bakal fokus di papernya. Kita, let's say teman-teman sudah mengumpulkan banyak berita, sudah mengumpulkan banyak artikel, sumber-sumber yang lain udah di dalam Mendeley nih, ya. Tapi biasanya nggak gitu. Jadi ketika teman-teman nulis, biasanya teman-teman baru nyari berita ya, bukan nyari berita dulu, nyari sumber dulu, baru nulis. Nggak, jadi nulis dulu, di tengah jalan bingung, baru nyari sumber. Gitu ya urutannya ya. Jangan sampai ngumpulin, ya bisa sih kalau ngumpulin sumber dulu, tapi kalau saya sih biasanya ngumpulin sumber dulu, tapi itu nggak terlalu signifikan banyak banget, baru kita nulis gitu. Jangan kebalik urutannya. Nah, oke, let's say teman-teman sudah menulis di sini, Fresh Club telah menyebar jaringan di seluruh Indonesia. Berita mana yang mengatakan hal ini gitu. Nah, teman-teman tinggal ketik di sini, di atas ini kan ada tulisan insert or edit citation gitu. Ya. Teman-teman tinggal klik di sini. Masih kelihatan nggak saksinya? Nggak kelihatan, Kak. Oke, ya otomatis pasti ya. Bentar. Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, jadi Fresh Club telah menyebar jaringan di seluruh Indonesia. Selesai sampai situ. Teman-teman pengen citasi nih sumber dari yang teman-teman ambil. Katakan ada reporter, ada berita yang mengatakan hal tersebut. Katakan detik.com ya. Insert or edit citation. Dari sini muncul nih. Nggak kelihatan, Terus Kak. nanti, aduh, kenapa ya? Aku agak bingung deh, Pak. Kenapa nggak kelihatan ya? Sini kelihatan nggak? Nggak. Gimana ya kalau kayak gini nggak kelihatan? Bentar, saya agak bingung. Mbak Faizatur tahu nggak cara share screen tapi biar kelihatan semua? Biasanya tuh langsung kelihatan gitu. Iya ya. Jadi kepalanya doang ke Safari. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi kotak kecil doang ya? Iya kan? Nah, yaudah nggak apa-apa deh sampai sini deh. Nah, ini yang ini kelihatannya cuma Word aja, Kak. Iya, memang Word doang. Maksudnya aku bikin kecil gitu. Oke, jadi kita balik lagi. Jadi tadi misalnya Fresh Club telah menyebar jaringan seluruh Indonesia. Nah, berita apa yang nanya nih? Yang apa dia itu mengatakan seperti ini. Bahwa ingat teman-teman sudah, ini kita asumsikan bahwa teman-teman sudah meletakkan berita itu gitu loh. Jadi insert data station kelihatan ya? Udah kelihatan, Kak. Nah, kita hapus ini, kita ketik detik.com yang tadi teman-teman pakai. Nah, jadi misal katakan ini deh, tim detik.com. Oke. Selesai. Gitu ya. Atau mungkin kalau dari jurnal, misal ingat penulisnya Kak siapa? Katakan Kak Virus deh, Virus Arta. Ini penulisnya nih. Sudah. Nah, itu ada 3 penulis kan? Ada 2 penulis tuh. Jadi contohnya seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita nggak gini aja? Misal ada Fresh Club telah menyebar jaringan di Indonesia, terus tinggal di dalam kurung virus gitu, Ragil 2020. Jadi kan
gampang gitu loh. Kenapa kita harus ke Mendeley dulu gitu untuk apa namanya masukin data-data, repot lah sampai sana sini gitu. Nah, ini saya jelaskan. Kenapa kita harus kayak gini? Yang pertama adalah memang ini lebih rumit, tapi ini akan mempermudah teman-teman di akhir. Katakan sudah menulis ini, bentar saya hapus dulu daftar pustaka di bawah. Oke. Dikatakan teman-teman sudah melakukan hal ini nih, sudah ngesitasi di sini katakan semua sumber-sumber di sini tuh adalah citasi-citasi teman-teman gitu. Lalu teman-teman di akhir sini ada nulis referensi atau daftar pustaka. Kira-kira kalau misalnya nggak pakai Mendeley, teman-teman pakai apa? Manual gitu, misal masukin judulnya apa, penulisnya siapa gitu. Misalnya ada 1000 referensi, ada 100 referensi, apa nggak pegel tangannya. Nah, lebih baik kayak gitu aja. Jadi ketika pakai Mendeley, teman-teman tinggal di sini insert biografi, kelihatan, dia otomatis semuanya udah ada. Jadi sumber-sumber yang teman-teman pakai itu dia otomatis terpakai di sini gitu. Ini yang terakhir. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara masukkan data, terus bagaimana kita masukkan citasi, dan yang teman-teman harus tahu adalah bagaimana sih kita menulis citasi yang baik dan benar gitu. Ada banyak gaya dalam menulis citasi. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah-tengah, ada yang dicampur-campur gitu. Jadi tergantung menurut gaya penulisan teman-teman. Contohnya gini. Virus mengatakan bahwa corona bohong, katakan gitu kan. Nah, biasanya kan di sini tinggal masukin citasi nih. Katakan citasi judulnya ini deh ya. Oke, titik, selesai. Ini cara yang paling sederhana. Jadi teman-teman tulis pernyataannya dulu, konklusinya dulu. Jangan dikasih titik, tulis dulu di sini, lalu baru tulis sumbernya, baru kasih titik gitu. Karena kebanyakan mahasiswa dia titik dulu, kasih sumbernya, titik lagi gitu. Karena titik kan artinya sudah selesai ya, kalimat itu sudah tidak ada tambahan lagi gitu. Tapi kalau dalam penulisan jangan kasih titik. Ini cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana. Selanjutnya ada juga yang kayak gini. Virus di dalam, misal di dalam siapa nih? Di dalam virus di dalam ada cita mengatakan bahwa corona bohong, titik. Gitu. Itu bisa. Jadi kenapa ini harus dipakai? Ini dipakai ketika teman-teman menemukan misal virus menyatakan sesuatu, tapi virus itu pernyataan virus disampaikan di papernya Prasetya gitu. Jadi teman-teman nulis bila virus di dalam Prasetya gitu, bisa diambil kayak gitu. Tapi cara saya jangan kayak gini, lebih baik cari sumber virusnya itu, virus itu ngomong apa. Tapi kecuali memang jika memang itu adalah wawancara ya. Wawancara kan itu primary data yang which is itu nggak ada di internet dan itu Prasetya ngambil sendiri gitu. Jadi misal virus bilang di dalam Prasetya gini. Selesai. Itu kedua. Ketiga, bisa saja seperti ini modelnya. Banyak peneliti seperti di dalam ini insert. Nah, teman-teman bisa masukkan lebih dari satu sumber dalam satu kurung yang sama. Nah, itu kan ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 sumber. Jadi banyak peneliti seperti di dalam si Evren, si News, Walton mengatakan bahwa corona bohong gitu. Itu bisa. Atau bisa dipisah mungkin seperti Eisenbach dan News dan Walton gitu itu bisa juga. Nah, itu cara ketiga. Cara selanjutnya adalah bisa seperti ini. Seperti Eisenbach. Ini dihapus saja. Jadi kasih kurung tutup. Hapus. Ini gimana? Aduh, hilang.
Gini ya, terus teman-teman masuk situasi ini. Katakan peliti seperti next deh. Next. Nah, ini kan udah ada nih 2. Kenapa kita harus mention dua-duanya? Lebih kita hapus aja di sini. Sudah, itu bisa dipakai seperti itu. Jadi mereka macam-macam. Ada yang kayak gini juga. Jadi saya sudah sebutkan beberapa bahwa apa namanya cara mensitasi seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Karena ini keterbatasan waktu, saya itu nggak bisa sudah saya itu kalau misalnya kelas lama ya, Mbak Faizatur tahu sendiri, saya kelas itu lama pasti. Karena memang saya jelasinnya detail gitu. Baik teman-teman, kalau misalnya pengen sering-sering lagi, teman-teman bisa kontak saya aja lewat Instagram atau di Bimbingku aja, kita kontak-kontak sering-sering bareng, kita belajar bareng gitu aja, nggak masalah. Jadi kita lain waktu pasti ketemu lagi gitu ya. Jadi tadi sudah mengucapkan salam di awal, maka saya akan mengucapkan salam penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arta. Selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Di sini sudah ada 2 pertanyaan terpilih dari peserta yang mengisi G-Form. Jadi ada 2 pertanyaan nih Kak. Pertanyaan pertama dari Novera Amanda Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara agar termotivasi dalam mengembangkan skill dalam pengelolaan referensi ilmiah Mendeley? Yang pertanyaan kedua ada dari Lia Dominika. Pertanyaannya, mengapa saat akses Mendeley ada beberapa kalimat yang bisa hilang saat menambahkan referensi? Oke, ini mau yang mana dulu nih yang dijawab nih? Yang pertama, yang dari Novera itu. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Novera semester berapa, Mbak? Di sini ada Novera nggak ya? Ini kalau nggak ada orangnya ngapain dijawab? Kalau nggak ada orangnya ngapain dijawab? Oh, nggak ada ya? Lanjut. Nggak ada. Oke, artinya gini, apa namanya? Bagaimana cara termotivasi dalam mengembangkan skill? Kalau bagi saya ini pertama adalah kita bentuk environment-nya dulu ya. Lingkungan dulu, kalau bagi saya lingkungan. Karena kenapa? Dulu saya termotivasi mau nulis. Soalnya gini loh, kita kepikiran, kita tuh selalu, kalau misalnya kita bisa berubah, ketika memang kita itu kepepet. Ketika itu memang kepepet. Contohnya gini, aku tanya sama teman-teman visipol ya, dari komunikasi, dari HI, dari IP, kalau nggak bisa nulis, ya ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, ya nulis. Gitu. Kalau nggak bisa dua-duanya, nanti mau kerja apa? Mau jadi peneliti, yuk nggak bisa nulis gitu loh. Mau jadi politisi, nggak bisa ngomong gitu. Nah, itu hal yang aku pikirkan pertama sih. Waktu itu masih semester 2, 3 lah, saya lupa itu. Saya kepikiran kayak, oh iya ya, kita belajarnya di IP nih. Aku kan masuk ilmu pemerintahan ya. Ya itulah skill yang harus aku pakai gitu. 2, kalau nggak ngomong ya nulis gitu. Kecuali aku dari engineering gitu, kayak teknik itu kan ada. Nah, itu yang menjadi motivasi terbesar saya. Jadi saya kepikiran hal tersebut. Jadi waktu saya semester 1-2 itu udah kepikiran futuristik ke depan kita lagi. Kira ini saya mau ngapain ini semester setelah lulus nih, kalau nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, terus gimana gitu. Nah akhirnya saya sudah di situ udah mulai lirik-lirik nulis gitu. Jadi langkah awal yang saya pakai itu selain tadi berpikir seperti itu, yang langkah selanjutnya adalah cari mentor. Artinya bahwa mentor tuh nggak seharusnya dia yang memang jago dalam nulis ya, tapi dia yang minimal bisa memotivasi teman-teman dalam menulis. Waktu itu saya punya mentor, kakak tingkat saya juga. Beliau sudah lulus, ya saya juga udah lulus ya, dan lulus S2 dia. Beliau tuh yang apa namanya ngajarin saya buat nulis, which is waktu itu dia tuh nggak bisa nulis sama sekali. Dia nggak bisa nulis, tapi dia sok-sok ngajarin saya nulis gitu loh. Terus tiba-tiba ikut konferensi internasional, ya dihujat habis-habisan waktu itu. Jadi tapi di situ bukan tempat di mana malah aku menyerah gitu, karena setelah ikut konferensi internasional, nulisnya ngarang gitu, tapi nggak tahu tiba-tiba abstrak papernya keterima di konferensi internasional, itu nggak tahu kenapa panitianya nerima saya waktu itu. Nah waktu di konferensi itu saya ketemu nih anak UI banget gitu, kakak tingkat saya juga nggak bisa nulis, tapi cewek UI, wanita, udah cewek waktu itu dia aku masih inget banget dia yang bikin aku
benar-benar gitu. Oh, saya semester 5 ikut koordinasi, pasti ini baru sekali ya. Karena saya sih, karena memang kita baru semester awal, mungkin anggapannya ini baru kali pertama kita ikut ke international conference gitu. Makanya saya nganggap mbaknya ini semester 3 ya baru pertama kali ikut conference gitu. Nah, setelah itu ternyata anggapan saya salah. Ternyata mbak itu sudah 4 kali ikut international conference gitu. Dan aku kepikiran kayak, waduh ini gila bener sih, udah 1,5 tahun kuliah di UMY, aku masih berkutat di makalah, itu pun masih revisi terus sama dosen dicoret-coret gitu kan. Kayak, ih kalah banget ini aku kalah ini. Dan waktu itu iklim riset itu belum se-booming sekarang di UMY ya. Jadi dari situ aku mulai kayak, ya sih masa aku kalah sama cewek gitu kan. Apa namanya, mungkin dia privilege-nya lebih oke ya, karena di UI gitu kan. Dan memang riset ilmiahnya lebih kuat di situ. Tapi ingat bahwasanya bagiku nggak penting lah masalah mau kampusnya di mana, ya memang itu berpengaruh, tapi kalau misalnya kita nggak start di situ, ya kapan lagi kita start itu. Nah, beruntung ada teman-teman dari Fresh Club waktu itu, jadi ada yang mewadahi lah waktu itu. Jadi fase-fase yang krisis itu ya fase-fase cool lah waktu itu. Jadi baru masuk Fresh Club, baru memulai langsung corona, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang ya, jadi Fresh Club teman-teman di mana teman-teman baru belajar gitu, karena ketika teman-teman sudah tadi ya yang masalah motivasi ya, pertama ya temukan ini benefit yang tuh banyak project riset yang ditawarin sama dosen gitu. Jadi kayak dosen bilang, Virus ikut ini ya. Itu nggak cuma gratis gitu loh. Dia tuh project riset itu nggak ngomongin 1 juta 2 juta gitu, sampai puluhan juta, dan itu pun kita masuk namanya dalam itu. Artinya kita kerja, tapi kita juga masuk namanya sebagai peneliti profesional. Karena penelitian dosen itu kan dia dicatat dikti ya, dan nama kita masuk di situ gitu. Kadang yang sulit kita dapatkan akses itu adalah ketika kita bisa dapat akses nama kita di dikti gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah suka nulis gitu, saya kasih tahu bahwa beberapa universitas di luar negeri kayak Malaysia, Taiwan contohnya, mereka S1 belum skripsi. Jadi teman-teman saya kaget kalau misalnya saya tuh waktu semester 1 masih S1 waktu itu sudah bisa publikasi. Teman-teman saya di luar negeri tuh kayak kaget, gila, kamu tuh baru S1 udah bisa publikasi riset. Kita di sini aja skripsi S1 tuh belum skripsi gitu loh. Undergraduate belum skripsi. Jadi belum diajarin cara riset. Jadi ketika mereka waktu S1 belajar teori, S2 baru belajar riset. Jadi ketika teman-teman apply beasiswa ke luar negeri, itu lebih punya chance besar untuk keterima, karena ini anak udah S1 itu nulisnya banyak, papernya banyak, gimana S2, jadi belajar risetnya kuat banget gitu. Selanjutnya nomor 2 ya. Mengapa saat akses Mendeley ada beberapa kalimat yang bisa hilang saat menambahkan referensi? Contohnya gimana? Contohnya gimana ya, Mbak ya? Mungkin Kak Lia bisa menjelaskan. Tadi ada Kak Lia. Gimana Kak Lia? Oke, jadi gini Mas, waktu itu kan ada tugas dari salah satu dosen kan, suruh bikin jurnal. Nah, ada beberapa kelompok yang bilang, kayak nanya sama saya gitu, kenapa ya, Cak, kok ini nggak bisa referensi masuk, tapi ada beberapa kata yang hilang di statusnya gitu. Gitu sih, Mas. Kata-kata yang Mbak sudah tulis itu terus hilang gitu ya? Iya, terus jadi kayak singkat-singkat gitu, ada beberapa yang kepotong. Oh, itu bisa jadi gini, gitu. Bisa jadi gini, itu tugasnya kan kelompok ya, artinya bahwa semuanya itu pakai Mendeley gitu nggak Pak? Ya kan, kelompok itu pakai Mendeley semua, setiap orang pakai Mendeley, dan bisa jadi ketika melakukan transfer data ya, transfer maksudnya dari file tersebut itu kan dikasih ke temannya Mbak nih. Nah, tiba-tiba temannya Mbak buka nih file tersebut. Nah, temannya Mbak tiba-tiba masukkan citasi. Itu pasti errornya kayak gitu kan. Ketika temannya Mbak itu yang mau nulis citasi, errornya gitu toh. Ya nggak, atau gimana? Iya Mas, kayak gitu. Nah itu. Ya gitu. Jadi itu biasanya
karena daftar bank pustakanya itu berbeda. Jadi file yang Mbak punya di Mendeley-nya Mbak dan file yang dimiliki sama temannya Mbak itu dia itu berbeda. Belum tentu file yang Mbak miliki atau data-data yang Mbak miliki di Mendeley juga dimiliki sama temannya Mbak itu. Makanya dia terkadang error gitu. Dia sering terjadi seperti itu. Makanya lebih baik sebelum Mbak transfer data, Mbak bisa kirimkan dengan daftar pustakanya nih. Jadi biar temannya Mbak juga ikut input data-datanya dulu di Mendeley dia gitu. Jadi biar nggak apa namanya error seperti itu. Karena dua device dan dua file yang berbeda. Jadi kan tadi saya bilang bahwa Mendeley itu kayak bank referensi ya gitu. Misalnya bank referensinya Mbak ada 10 referensi nih. Ya, tapi di temannya Mbak cuma ada 5 referensi. Nah, 5 referensinya itu hilang di situ. Dia nggak punya. Jadi, dia ketika masukkan referensi baru, pasti otomatis hilang gitu loh. Dia otomatis seperti itu. Jadi, lebih baik kalau kayak gitu, akhirnya adalah Mbak kasih referensinya apa aja yang baru, lalu apa namanya itu bisa dipakai, bisa nggak usah ngetik lagi ya, pakai daftar pustaka aja, nanti biar teman Mbak bisa masukin ke Mendeley-nya aja gitu. Jadi nggak perlu lagi masukin ulang dari nyari gitu. Oke, thank you, Mas. Siap. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mengingatkan untuk teman-teman absen, link ini ya, link presensinya ada di room chat Zoom ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Arta dari Kak Imamah. Untuk aturan penulisan pernyataan sitasi dari berbagai jurnal, apakah kalimat penulisannya harus sama dengan yang di jurnal atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ya enggak dong. Kalau misalnya kayak gitu, dia harus diparafrase. Jadi makanya ada istilah bukan istilah ya, ada peraturan kita harus citasi itu, kita harus pernitin gitu kan. Kalau di UMY kan 20% ya maksimal ya. Ya di UMY 20% maksimal. Coba bayangin kalau teman-teman bikin artikel jurnal, katakan bikin skripsi deh. Bikin skripsi, ya memang sumbernya dari berbagai artikel. Ya memang juga ditaruh citasinya. Tapi kata-katanya persis kayak gitu. Maksudnya ini di luar kasus dari kutipan langsung ya. Maksudnya kata-katanya benar-benar persis tanpa diubah, tanpa diparafrase. Tiba-tiba ya udah selesai. Ketika di Turnitin jangan kaget kalau itu 90%, 100% Turnitinya karena nggak diganti gitu. Nah, makanya ada teknik yang namanya parafrase gitu. Intinya bahwa tetap harus diparafrase tapi tanpa menghilangkan inti atau ide dari teks tersebut, dari naskah tersebut. Katakan misalnya teksnya bilang peneliti A mengatakan bahwa kucing suka makan tikus gitu. Nah, kamu bisa paraphrase kayak misal gini. Di dalam peneliti A mengatakan bahwa tikus doyan dimakan kucing. Nah, itu kan lebih oke gitu. Jadi tetap citasinya substansinya tidak hilang, intinya tidak hilang, tapi teman-teman terhindar dari plagiarisme gitu. Kalau udah plagiarisme 90% apalagi sampai publis dan sebagainya itu bakal berpengaruh sama pertama adalah karir teman-teman karena itu hukumannya penjara. Penjara sama denda gitu. Yang kedua adalah jika memang teman-teman mewakili universitas dan publish paper tiba-tiba papernya itu memang tulisannya gede, ketahuan plagiarisme, ya univ teman-teman itu di blacklist, nggak boleh submit di jurnal tersebut. Misalnya jurnal A nih, teman-teman mewakili UMY, submit papernya tuh plagiat, punya paper orang lain, di blacklist, ya satu UMY itu nggak bisa submit di jurnal tersebut gitu. Dan nama teman-teman dipampang di OJS gitu, maksudnya di blacklist nama ini dari universitas ini gitu. Itu malunya sampai ke ubun-ubun sih sebenarnya. Gitu. Lagi nggak? Lanjut dari pertanyaan dari Rifki nih Kak. Penulisan kutipan misal dilansir dari kompastv.com bla bla bla. Nah, apakah seperti ini harus tetap dikasih source-nya sesuai citasi atau cukup seperti ini? Terus yang kedua, misal kita menemukan jurnal skripsi, namun papernya nggak lengkap, seperti tidak mencantumkan nama, instansi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam citasi. Nah, kalau permasalahan seperti ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah saya cukup straightforward kan nanti di akhir nulis daftar pustaka ya.
Dan daftar pustaka adalah hal-hal yang teman-teman itu pernah tulis di citasi di atasnya toh. Nah, itu harus tetap ditulis. Karena apa namanya ya? Kalau misalnya modelnya kayak dilansir di dalam Tribun News mengatakan bahwa ini tanggalnya sekian. Ya lalu apa fungsinya Mendeley gitu? Mending ditulis semuanya manual gitu. Kayak menurut si A dalam jurnal ini yang dipublis dalam ini, volume ini, papernya ini, linknya ini gitu kan. Ya fungsinya Mendeley apa gitu kalau misalnya kayak gitu kan. Nah, yang kedua adalah misalnya kita menemukan jurnal skripsi maksudnya jurnal skripsi namun papernya nggak lengkap seperti tidak mencantumkan nama, intasi. Ini maksudnya gimana Mas Rifki? Jurnal skripsi itu gimana? Coba Rifki bisa dijelaskan. Jadi gini Kak, aku kan pernah cari sumber buat paper gitu. Nah, nemunya itu skripsi, namun bab-bab gitu loh Kak. Nah, yang ketemu itu bab 2-nya. Nah, itu kan nggak ada nama. Iya. Itu gimana? Soalnya kita butuh data itu, namun tidak mencantumkan kayak nama terus instansi dan lain-lainnya gitu loh Kak. Oke, iya itu sering terjadi sih. Sering terjadi. Jadi katakan teman-teman nyari sumber nih, tiba-tiba ketemu ada link tapi merujuknya ke bab, katakan bab 2 skripsi. Dia itu kan skripsi kan identitasnya cuma di atas ya, di bab sebelum bab 1 lah, sebelum daftar isi lah. Nah, itu bisa diambil sumbernya. Gimana caranya? Mengakalinya gini. Misal ada kata-kata konflik terjadi karena perebutan kekuasaan. Terus ada silakan Muhammad 2020 katakan. Nah, teman-teman kan pengen nge-cite Muhammad 2020-nya itu kan, tapi teman-teman nggak tahu nih sumbernya dari mana, judulnya apa, papernya apa, jurnalnya dari mana, kan nggak tahu nih. Nah, caranya adalah teman-teman scroll ke bawah, paling bawah, lihat di daftar pustaka, Muhammad 2020, itu nama jurnalnya apa. Nah, itu pentingnya daftar pustaka. Jadi ketika misal teman-teman nemu ada citasi Muhammad, dalam kurung Muhammad 2020 itu, teman pengen tahu nih, ini judulnya apa sih? Ya teman-teman yang scroll ke bawah ke daftar pustaka, dilihat Muhammad 2020 tuh apa nih judul artikelnya, jurnalnya apa. Nah, tinggal di searching di internet gitu. Itu kalau case-nya ketemu daftar pustakanya. Nah, kadang itu cuma misal bab 2 itu nggak ada nih di bawah daftar pustakanya, itu sering kayak gitu. Ya udah ditinggal aja cari yang lain gitu. Kalau saya kayak gitu biasanya. Kalau nggak gini misal case-nya seperti itu, nggak ada daftar pustakanya, nggak ada namanya, bab 2 aja nih, ada kata kutipan Muhammad 2020, kan nggak ada sumber daftar pustakanya nih. Ya udah, misal Muhammad nih ngomong resolusi konflik terjadi karena manusia membutuhkan hal tersebut, katakan itu Muhammad 2020. Ya sudah, tinggal diketik aja di copy Muhammad 2020, terus diketik di Google resolusi konflik Muhammad 2020 gitu. Biasanya misalnya beruntungnya si Muhammad ini dia cuma punya artikel 1 yang bahas tentang resolusi konflik, itu bagus. Kalau misalnya si Hana ini Muhammad ini dia itu ternyata punya lebih dari 1 artikel yang membahas resolusi konflik, ya sudah, tinggalin saja cari sumber yang lain gitu. Karena itulah maksudnya ketika ada satu permasalahan pasti ada opsi-opsi lain. Tapi kalau opsi seluruhnya itu gagal, ya sudah, kita cari yang lain. Oke. Mengingat waktu, jadi pertanyaannya cuma diambil 2 pertanyaan tadi. Sesi selanjutnya kita mau sesi foto bareng nih. Ayo dong dinyalain kameranya teman-teman. Tapi ini ada pertanyaan menarik sih sebenarnya sih. Saya baru cek tadi. Oh, dari Willy, ini. mau dijawab nggak? Willy, terakhir aja deh. Boleh. Jadi intinya bahwa kalau kita nulis tapi stuck gitu, benar-benar nggak ada ide. Nah, saya selalu sarankan teman-teman yang pertama adalah teman-teman menulis berdasarkan expertise teman-teman. Misal teman-teman ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang sosiologi, ya sudah, nggak usah kemana-mana. Katakan kalau misal di bidang politik nih, kayak saya kan di IP ya, ilmu pemerintahan. Itu kan jurusannya beda-beda, mata kuliahnya beda-beda gitu. Artinya bahwa keilmuannya beda-beda dong. Nah, saya memutuskan bahwa saya ingin ahli di bidang pemilu. Ya sudah, saya di pemilu aja. Ketika kita menulis berdasarkan dengan passion kita, berdasarkan dengan isu yang kita kuasai, itu akan jauh lebih mudah. Yang kedua adalah teman-teman coba sering amati hal-hal terbaru yang terjadi gitu. Jadi ketika memang
ada isu-isu tentang Omnibus Law atau isu-isu tentang kekerasan seksual gitu kan. Teman-teman amati itu informasinya kaya, informasinya banyak. Itu dibahas di mana-mana, dan ketika teman-teman tahu itu dibahas di mana-mana, teman-teman cari sumbernya tersedia melimpah, dan teman-teman bisa dapat inspirasi dari situ. Yang ketiga, sering-sering ikut kajian gitu. Misal teman-teman pengen membahas tentang isu-isu lingkungan, misal bagaimana dampak Omnibus Law terhadap lingkungan di Indonesia, katakan seperti itu kan. Ya sudah, sering ikut webinar tentang Omnibus Law dan lingkungan itu, karena ketika webinar biasanya kan yang datang expert ya, profesor, doktor atau dosen atau mungkin aktivis lingkungan, dan biasanya yang mereka katakan itu memang data, dan itu bisa menjadi inspirasi teman-teman. Oh, kalau kayak gini berarti bisa kayak gini dong gitu. Oh, ide dia tuh kayak gini. Berarti kalau diimprove pakai teori ini bisa dong. Nah, aku lebih sering seperti itu, sering ikut kajian, dan ide itu datang dari situ lah. Dan yang selanjutnya adalah ya jangan lupa sering-sering sama teman atau bisa sama dosen. Itu oke, itu cara yang paling akhir lah. Katakan sering sama dosen itu cara yang paling akhir, karena kan ketemu sama dosen itu nggak segampang ketemu sama adik sendiri, kakak sendiri kan. Apalagi bilang ke ruang dosen kayak, Pak, saya mau sharing artikel nih Pak, gitu. Ya kalau misalnya bisa diterima gitu kan. Ya udah gitu ya Mbak ya. Gitu Mbak Willy. Oke Mas Arta, terima kasih atas bimbingannya. Dari pembahasan tadi bisa kita lihat bahwa Mendeley itu membantu kita untuk membuat citation, terus guna efisiensi waktu jadi itu biar kita nggak plagiarisme gitu. Nah, acara selanjutnya nih kita mau foto nih. Teman-teman bisa menyalakan kameranya. Yuk, teman-teman yang lainnya yang belum mengaktifkan kameranya, masih ditunggu. Oke, fotonya 2 kali ya. Hitung. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya pamit undur diri dulu ya Mbak ya. Maaf kalau ada kesalahan. Thank you Kak Arta. Baik. Akhirnya seluruh rangkaian acara Fresh Class telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.